Sehingga dengan mengetahui bahwa ini adalah kondisi gawat darurat, ibu akan bisa memahami seandainya nanti dilakukan tindakan dan membutuhkan peran dari tenaga ibu. Sehingga ini waktu juga sangat terbatas, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya. Baik. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Dila yang bertugas pada siang hari ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi bayi Ibu ini dalam kondisi baik. Namun, tadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ternyata ada hambatan untuk lahirnya bahu. Nah, kondisi ini nanti membutuhkan beberapa tindakan. Nanti mohon kerjasamanya ya Bu ya. Dan kondisi ini adalah kondisi yang sangat penting Ibu. Ini merupakan kondisi yang darurat, sehingga mohon Ibu nanti bisa bekerja sama dengan baik. Nanti kapan Ibu mengajar akan kami sampaikan, dan Ibu bisa melakukan apa yang nanti akan disampaikan oleh bidan. Kemudian pada distosia bahu ini, langkah pertama apa? Memposisikan lututnya sejauh mungkin ke arah dada. Ya, baik, kita siapkan dulu ya. Jadi kita jelas kita siapkan, kita pasang perlaknya dulu. Kayak APD pasang perlak. Di atas posisi ya, dan cuci tangan lama, kemudian alatnya kita dekatkan, kita siapkan, buka dulu. Angkat ya Bu ya. Kemudian jadi kan kita posisikan pasien dalam posisi litotomi. Itu kalau pada persalinan sungsang. Kalau pada distosia bahu nanti ada step by stepnya ya. Baik. Nah, pada distosia bahu ini yang perlu kita lakukan apa? Langkah pertama, begitu kita tahu bahwa ada distosia bahu, langkah pertama adalah cari bantuan. Nah, siapa yang bisa kita minta bantuan? Kalau itu di rumah sakit, ya timnya siapa? Kan biasanya hanya satu tuh. Nah, kalau di PMB yang ada siapa? Keluarga Pak pasien, suaminya misalnya. Bisa. Atau di bidan kan punya asisten ya.
Ada mahasiswa yo, wis mahasiswa. Langkah pertama cari bantuan karena kita tidak bisa sendiri. Ya, kita tidak bisa sendiri. Nah, pada distosia bahu, kepala lahir, nih, kepala lahir kelihatan nih, kepala sudah membuka pintu, pembukaan lengkap. Tapi tidak segera terjadi putar paksi luar. Kita harus waspada. Kalau tidak segera putar paksi luar berarti ada tanda-tanda terjadinya distosia bahu. Kemudian kepala yang sudah kelihatan nih, sudah membuka pintu masuk kembali. Ini yang disebut dengan kura-kura itu, kura-kura kan? Kepalanya muncul kelihatan masuk. Kalau terjadi tanda seperti ini, berarti ini terjadi distosia bahu. Nah, pada distosia bahu hindari 4P. Apa itu 4P? P yang pertama adalah panik. Hindari panik. Nggak boleh panik. Kalau panik nanti sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. P yang kedua adalah puling. Puling apa puling? Menarik. Yang ditarik apa? Kepala. Ini nggak boleh ditarik-tarik. Kepalanya ditarik. Kita tidak boleh menarik-narik kepala. Jadi kalau distosia bahu, kepalanya ditarik, itu bukan solusi, hanya menambah masalah nanti, karena bisa terjadi cedera pada plexus brachialis. Ini nggak boleh ditarik. Yang P2. P ketiga adalah apa? P3? Passing. Passing apa artinya? Ya, kalau di pintu ada tulisan dorong. Tidak boleh mendorong. Nah, yang didorong apa? Yang didorong fundus. Tidak boleh melakukan dorongan pada fundus. Jadi fundusnya nggak boleh didorong. Nah, ini tarik aja kepalanya, fundusnya didorong biar cepat maju, nggak boleh. Nanti kalau melakukan dorongan pada fundus hanya akan menyebabkan bahu semakin terjebak di sini, makin macet. P yang keempat, panik, puling, passing. Satunya pivoting. Pivoting itu artinya memutar kepala bayi. Nggak boleh nih, kepalanya diputer. Nggak boleh. Wah, ini distosia, tak muterin, dan bahunya ikut muter. Nggak boleh ya, dilarang keras. Ya, jadi itu yang harus dihindari. Apa tadi? Panik, puling, passing, pivoting. Ya, tidak boleh melakukan 4P. 4P ini, hindari 4P ini. Ya. Tidak boleh melakukan tarikan pada kepala, tidak boleh melakukan dorongan pada fundus, tidak boleh Memutar kepala. Nah, untuk pertolongan persalinan dengan distosia bahu, langkah pertama adalah kita posisikan pasien dalam posisi macrobed. Kalau tadi sungsang, brahdan klasik tadi, posisi pasiennya adalah litotomi. Tapi kalau pada distosia bahu, pasiennya kita posisikan dalam posisi macrobed, karena kita akan melakukan manuver yang pertama, yaitu manuver macrobed. Caranya bagaimana? Kedua kaki ibu ditarik sejauh mungkin ke arah dada. Nah, yang melakukan ini siapa? Pasiennya sendiri. Makanya tadi kan syaratnya pasien masih
kooperatif. Ya. Jadi ibu kita posisikan dalam posisi macrobed. Nah, kedua, tangan menarik paha ke arah dada sejauh mungkin. Nah, ini bisa dibantu dengan asisten. Tadi asistennya siapa? Kalau asistennya Bu Bidan ya sudah paham. Kalau di situ adanya keluarga pasien ya kita beritahu supaya membantu ibu dalam posisi macrobed. Nah, ketika sudah dalam posisi macrobed, nah ini sebelum kita lakukan episiotomi ya, karena ini resiko untuk terjadi robekan sangat besar, sehingga kita lakukan episiotomi dulu. Caranya sama seperti klasik dan berat tadi. Berarti di Epis dulu, baru macrobed. Ya. Nah, kita posisikan dalam posisi macrobed. Nah, ini asistennya membantu memposisikan ibu. Kemudian kita tekan kepala janin secara mantap ke arah bawah. Bisa minta tolong didorong Mbak. Nah, kita pimpin mengejar. Ya. Pada saat kontraksi. Nah, tadi bahu macet itu kan macetnya di sini ya. Macetnya di sini tadi. Nyangkut, bahunya nyangkut. Nah, dengan macrobed ini kita pimpin mengejar. Ini kita tekan kepala bayi secara mata ke arah bawah. Nah, dengan posisi macrobed, ruangan yang ada di dasar panggul ini seolah-olah lebih lebar, sehingga bahu harapannya bisa terbebas. Nah, kalau bahunya sudah terbebas seperti ini, berarti tinggal kita lakukan pertolongan seperti persalinan normal. Arahkan ke bawah, kemudian ke atas, tangga, usus. kayak biasa sih. Sekarang bagaimana? Kalau ini belum berhasil, ini belum berhasil. Masukkan tangan ke dalam kakinya. Kalau belum berhasil, modifikasi dengan manuver yang kedua, yaitu asisten melakukan dorongan ringan pada suprapubik. Nah, suprapubik di daerah sini. Ini tergantung punggungnya ya. Kalau punggung kiri, nekannya ke arah sana. Ini punggungnya di sini, nekannya ke arah sana. Kenapa? Ini biar terbebas punggungnya, bahunya. Nah, nekannya ke sini. Kalau punggungnya di sini, nekannya dari arah sana. Nekannya ke sana. Jadi bukan nekannya ke arah bawah, tidak, tapi ke arah punggung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, asisten memberikan dorongan ringan pada suprapubik dengan cara ini di sini. Mungkin bisa salah satu. Berarti Sampingnya. Nah, caranya gini. Jadi ini kan posisinya gini, ditekan. Dorong, nekannya bukan ke bawah, ke sana. Ke samping. Nah, karena kan tujuannya biar membebaskan bahu supaya tidak nyangkut. Ya, ini dikasih aba-aba ya. Enggak asisten siap. Ya. Kita lakukan atau memimpin ibu mengejan pada saat kontraksi. Ya. Ibu mengejan, Bu. Ya, siap ya. Ya. 3 2 1 tekan. Ini lepas. Nah, kalau pas ditekan ini ya nggak bisa nek ditarik. Nah, jadi tekan, coba Tarik. lagi. Tekan, lepas. Nah, Tarik. baru gini. Sehingga bahu yang tadinya nyangkut bisa bebas. Kalau bahunya sudah lahir, tinggal kita lakukan pertolongan seperti pada persalinan normal. Oh, berarti kalau puki itu berarti dari kiri, Bu. Ya, kan tadi punggung kiri. Iya. Nah, kalau di sini ya di sini. Oh, kalau puki berarti dorongnya ke kanan. Ke kanan. Jadi biar bahunya tadi kan yang di sini nyangkut. Kalau ini didorong kan jadi nggak nyangkut. Jadi dibantu dari luar. Itu yang disebut dengan manuver Masanti.
manuver Mas Santi. yang dorong suprapubik tadi. Namanya manuver Mas Santi. Mas Santi. Mas Santi double S. Mas Santi. Mas Santi. Something. Bukan Mbak Santi ya. Something. Manuver apa? Manuver Mas Santi. Nah, kita ada dapat dua nih, manuver macrobet dan manuver Mas Santi. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah dengan manuver macrobet dan manuver Mas Santi? Ini belum lahir juga. Nah, ini bandel nih. Mau lahir nih. Nah, seperti ini. Nah, nggak mau lahir nih bahunya, nyangkut, tetap nyangkut. Nah, bahunya tetap nyangkut. Kalau tetap nyangkut seperti ini, kita masukkan satu tangan ke dalam vagina. Kita masukkan satu tangan ke dalam vagina. Kita tekan bahu anterior sini. Jadi dengan menekan ke sini, harapannya yang tadinya nyangkut bisa lepas. Nah, bisa lahir nggak? Bisa lahir, tinggal kita melakukan pertolongan seperti persalinan normal. Berarti ditekan. Ditekan. Ini ditekan ke arah sternum, ke arah dada. Nah, sudah, tinggal ini. Gimana jadi manuver apa? Manuver apa itu? Ini namanya manuver Rubin. Oh, UPS Manuver Rubin. Jadi kita masukkan satu tangan. Manuver Mas Santi. Satu tangan ke dalam vagina Mustawe. dan melakukan penekanan pada bahu anterior ke arah sternum. Ke arah sternum. Nah, seperti ini. Nah, problemnya adalah pada disociable seperti ini, jari tangan kita mau masuk itu sangat terbatas. Apalagi untuk di bahu anteriornya sangat terbatas. Nah, kalau dengan manuver Rubin belum lahir juga, sudah manuver macrobet, manuver Mas Santi, manuver Rubin, kita lakukan step berikutnya. Ini seperti ini di bahu anterior, kemudian tangan yang bawah ini di bahu posterior. Oh, berarti di Kita antara putar 180 derajat. Sehingga bahu depan menjadi bahu belakang, bahu belakang menjadi bahu depan. Dengan demikian, yang bahu depan tadi kan di belakang, yang bahu belakang, bahu posterior jadi bahu anterior, sehingga ini bisa dilahirkan. muternya ke arah mana, Bu? Ke Ke arah jarum jam. Nah, ke sana. Nah, ini bisa diputar lagi kalau belum lahir, putar lagi sampai bahu depan bisa dilahirkan. Ya. Manuver Muter-muter. apa, Nah. Bu, yang putar-putar? Namanya manuver Wood. Manuver Wood. Ya. Tulisannya Corkscrew Wood. Corkscrew Wood. manuver C O R K C O W W O O D. Manuver apa? Corkscrew Wood. kokcut. terus Manuver Wood. Ya. Manuver Ulang kembali tadi. Jadi ini kedua tangan masuk ya, dua tangan masuk, satu di bahu anterior, satu di Bu, maksudnya Di itu posterior. bareng atau satu dulu? satu-satu dulu. Satu dulu kan? Karena kalau bareng kadang ini enggak. Gak cukup. Ini. Kemudian ini menekan ke arah sternum, ini sambil menekan. Sambil menekan ini muter. Nah, malah lengannya wis. Tuh, nek belum lahir lagi, puter lagi.
Puter lagi, kalau belum lahir lagi. Puter lagi. Nah, belum lahir lagi puter lagi. Tapi jangan kebanyakan diputer. Maksimalnya berapa 3 kali? kali. Apa tali pusatnya nggak muter-muter lagi? Nah, makanya ini juga sambil cek tali pusat ya. Sambil ini. Kali resikonya kalau tali pusatnya pendek. Kalau tali pusatnya panjang nggak masalah. Kalau tali pusatnya pendek itu susah. Bayi ini selak biru ini. Buru aspeksia diputer-puter wis tambah mumet aspeksia. Nah, sekarang kalau nggak lahir lagi ini sudah pakai Microbet, Masanti, Rubin, Wood, nggak lahir lagi, nggak lahir juga. Kita lakukan step berikutnya. Tangan kiri menyangga kepala. Kemudian kita lahirkan lengan belakang dulu yang paling mudah. Jadi kalau lengan depan itu lebih sulit dibanding lengan belakang. Karena kita mau masuk di bawah simfisis ini agak susah. Ya. Jadi kita lahirkan lengan belakang dulu. Ini menyangga kepala seperti ini. Kemudian kita menyusuri lengannya. Lengan bayi kita susuri. Cari sikunya atau fossa cubiti. Silangkan di depan dada. Luruskan seperti mengusap muka bayi. Dengan demikian, lengan belakang lahir diikuti dengan bahu belakang. Kalau bahu belakangnya lahir, ini sudah lahir. Ini seperti pada apa tadi? Klasik. Betul. Makanya kemarin kan seperti pada sungsang dengan teknik klasik. Ya, makanya itu kemarin sungsang dulu baru distosia bahu. Kalau klasiknya sudah bisa, ini pasti bisa. Tapi kalau distosia bahu dulu, terus mumet ngeling-ngeling manuver tadi. Ya, makanya yang paling gampang-gampang dulu, berah dulu, baru klasik, baru distosia. Ini yang disebut dengan manuver Swat and Dixon. Swat and Dixon. Swat Swat and Dixon. and Dixon. Jadi ini teknik melahirkan bahu belakang. Dixon tulisan. Dixon. Swat and Dixon. Nah, kalau dengan manuver ini belum lahir juga, bagaimana? Oh, merangkak, posisi Posisikan merangkak. ibu dalam posisi merangkak. Nah, makanya tadi kan syaratnya ibu Masih bisa bisa kooperatif. kooperatif, ya. Ibu karena ini dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan, bayinya belum lahir, ibu sekarang berganti posisi dalam posisi merangkak ya Bu ya. Mari saya bantu Bu pelan-pelan. Kita posisikan ibu dalam posisi merangkak, dibalik. Nah, duduknya ganti lagi Bapak kaki. Dalam posisi merangkak, kita lahirkan kepala. Nah, tadi yang nyangkutkan situ toh. Nek posisi merangkak kan kita nggak lewat situ dulu karena sini nyangkut, sehingga ini pertolongan persalinannya sama seperti persalinan normal, hanya dibalik. Kalau persalinan normal kan melahirkan bahu depan dulu dengan cara kita diarahkan ke bawah. Nah, ini kita lahirkan bahu depan dengan mengarahkan ke atas. Jadi kalau melahirkan bahu depan ini diarahkan ke Atas. atas. Nah, kan nggak nyangkut wong sini selo. Kan nyangkutnya kan tadi di sini. Nah, kemudian bahu belakang ke kan sangga
Susu. letakkan Oh, lagi retakan aku. Iya, kenapa nggak langsung itu aja kalau itu peluangnya besar? coba. Terus sekarang latihan merangkak ngeden. Rasanya kayak apa? Nggak bisa, susah. Oh, Apalagi ibu hamil ini suruh merangkak ngeden. Aduh, bayangke kaya apa rasanya. iya. Ya kan? Nah, makanya tadi step by stepnya seperti itu. Kenapa sih nggak langsung aja? Ingat asuhan sayang Ibu. Nah, nek belum apa-apa ibu langsung suruh tangkurep. Nah, kalau ini nggak bisa juga, rujuk. Ya maksimal. Siji loro Ada berapa tadi? 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 rangka ya. Ini kalau sudah bayi lahir, kemudian inilah backstory-nya ya dilakukan perawatan bayi lahir seperti persalinan. Normal. Hanya kalau pada distosia bahu ini rata-rata bayinya asfiksia. Makanya kan perlu untuk persiapan resusitasi. Nah, kalau sudah ya itu dikembalikan lagi posisinya, dikembalikan ke nah, kalau pantau gampang dibolak-balik kayak gini. Kalau orang beneran pasiennya sudah capek, lemes, disuruh merangkak, balik lagi itu hal yang tidak mudah. Oke, kalau sudah tinggal alatnya dibereskan, kemudian melepas APD, memberitahu pasien dan dokumentasinya gimana? Pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2023 jam 10 telah dilakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu pada Nyonya Ek dengan hasil bayi lahir dengan menggunakan teknik manuver microbed, kemudian manuver Masanti. Nah, ada apa di sini? Sebutkan. Kalau misalnya langsung posisi merangkak ya. Atau misalnya microbed berhasil ya dengan manuver microbed agar skor 8 misalnya. Kemudian terdapat luka episiotomi, perdarahan 100 cc, respon ibu baik, tanda tangan nama baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.